Salam hormat kami untuk Kang Mas Teuku Iqbal Joha. Kewajiban panjenengan untuk meluruskan sejarah Habib Budak di Biren, Aceh. Tolong panjenengan luruskan lagi karena orang itu karakteristiknya pelupa. Kalau nggak diingatkan setiap saat itu terus akan lupa kuadrat nantinya. Wilayah Tusangan di Biren. 14 tahun yang lalu saya tidak melihat itu makam Habib juga alias Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Ini sudah berhasil membangun opini, didukung oleh para bupati, polda, bahkan gubernurnya. Didukung oleh Habib-Habib dari luar Aceh untuk mengisi hallnya dan bahkan mendatangkan Habib-Habib dari Yaman sana. Dari seluruh dunia diundang ke sana untuk menguatkan ya pengakuannya terhadap Habib juga itu aslinya adalah Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi Balawi. Padahal itu salah. Salah total. Merampas kebesaran dan jasa dermawan dari Aceh yang membeli 3.000 meter persegi tanah dekat Ka'bah. Lalu digusur, digeser, diganti rugi oleh pemerintah Saudi Al-Arabiyah dibuat untuk membangun hotel, rumah singgah, dan investasi-investasi yang lain yang bermanfaat. Untuk manfaat siapa? Untuk manfaat penduduk Aceh. Habib Budak. Tapi bukan Budak aslinya. Aslinya itu Haji Habib bin Budak Al-Acehi Al-Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah mabadah. Sahabat Arnews, sahabat PBI Laskar Sabilah dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Inilah kebusukan-kebusukan pahlawi itu ya. Sudah jelas-jelas ini namanya pembelokan sejarah. Makanya kemarin dari Kiai Nur Yahya kemudian menyampaikan kepada Bang TIJ ya, agar kiranya mau meluruskan sejarah ini, karena Bang TIJ kebetulan ada di Aceh Tengah juga ya. Jadi nggak jauh, Biren dengan Aceh Tengah, dengan Takengon itu nggak jauh ya. Kemudian yang kedua, agar anak cucu kita itu tidak termakan narasi-narasi sesat yang dibangun oleh mereka, karena mereka sengaja membangun ya semuanya ini. Mereka itu tidak punya sejarah, akan tetapi ingin mencetak sejarah di negeri kita demi anak cucu mereka. Kita pun harus demikian. Kita harus mampu meluruskan atau mau meluruskan ini semuanya demi anak cucu kita agar tidak tersesat oleh doktrin-doktrin sesatnya Pahlawi, sejarah-sejarah yang dipalsukan oleh Pahlawi. Ini wajib kita luruskan gitu ya. Oke, dan alhamdulillah Bang TIJ tadi telepon sama saya juga ya, dan ngirimin video juga, dan kita simak dulu ya video pemaparan dari orang yang memang tahu tentang sejarah ini ya. Oke, kita simak dulu videonya bersama-sama. Ya, mungkin sebelum kita membahas tentang wakaf Haji Habib bin Budak Al-Habsyi. Ya, benar ya, Haji Habib ya. Haji Habib bin Budak. Haji Habib bin Budak ya. Kita tahu bahwa sebelumnya sudah didapati dari beberapa naskah Aceh yang memang terdapat beberapa rumah orang-orang Aceh di Mekah. Nah, dan kemudian kita temukan beberapa dokumen dari arsip dalam disimpan di Mahkamah Syariah Mekah, yaitu beberapa arsip yang memang tanah-tanah wakaf orang Aceh. Artinya setelah orang Aceh mempunyai rumah di Mekah, mereka kemudian ketika mereka pulang ke Aceh, mereka mewakafkan rumah-rumah itu untuk orang Aceh yang akan pergi ke Mekah selanjutnya. Dan ini salah satu dokumen wakaf yang disimpan di Mahkamah Syariah Mekah Al-Musyarrafah, yang kemudian pada tahun 2002 oleh almarhum Syekh Abdul Ghani yang waktu itu adalah nazir pengelola wakaf ini, beliau mengembalikannya salah satu kopian ini kepada pemerintah Aceh, dan kemudian disimpan di Biro Istimewa Kantor Gubernur Aceh sejak tahun 2002. Dan ini pertama kalinya setelah dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui Syekh Abdul Ghani kepada pemerintah Aceh,
Ini baru perkali dipamerkan, dipublikasi. Nah, tujuannya adalah ingin kita mengarahkan kepada masyarakat bahwa ada banyak wakaf-wakaf dan ada ikrar wakafnya yang masih tersimpan sekarang dan masih tersimpan di pemerintah Aceh. Jadi wakaf Haji Habib bin Muja Al Hashi ini adalah salah satu wakaf. Samping ada belasan wakaf lainnya. Ada wakaf di Jahbus Syamiyah, ada wakaf di Baitul Khosasiyah, ada beberapa wakaf. Dan wakaf Haji Habib Muja ini salah satu yang terdapat di Baitul Khosasiyah yang sangat dekat dengan Masjidil Haram. Jadi kalau kita lihat ikrar wakaf ini, salinan ikrar wakaf yang disimpan di Biro Istimewa Kantor Gubernur Aceh, dan lihat di bagian ini amma ba'du li anna ra'aitu dunya, ini kita terjemahkan di sini. Adapun setelah dari itu, manakala Tuan Yang Mulia Haji Habib bin Buja Al-Ashi, Arabnya di sini Habib bin Buja Al-Ashi Al-Jawi, melihat dunia, dan kemudian ini beliau membacakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wakaf, dan beliau sebutkan di sini alasan kenapa beliau mewakafkan rumahnya di Mekah pada orang-orang Aceh. Dan di sini tidak hanya beliau mengikrarkan wakaf, tapi juga beliau sebutkan siapa nazir pengelola wakaf yang beliau tunjuk. Nah, kalau kita baca apa yang saya diketik ulang di sini, yaitu Peminhayaan Al-Mukarram Syekh Muhammad Salih Al-Mazkur ini nama lengkapnya Syekh Muhammad Saleh bin Almarhum Syekh Abdul Salam Al-Ashi Al-Jawi. Jadi beliau mempercayakan seorang Aceh yang sudah lama di Mekah, yaitu Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Abdul Salam Al-Ashi sebagai pengelola nazir wakaf. Ini beliau sebutkan kriteria penerima wakaf. Kriteria nazir. Sebutkan pada bagian pertama bahwa pengelola wakaf ini diberikan kepada almarhum Syekh Muhammad Saleh bin marhum Syekh Abdul Salam Al-Ashi. Pengawasnya langsung adalah Mufti Syafi'iyah Makkah Al-Musharrafah. Mufti Syafi'iyah Makkah Al-Musharrafah. Kemudian, di poin kedua boleh sebutkan bahwa jika pada saat Yang Mulia Syekh Muhammad Saleh hendak merantau atau berwasiat sebelum mati yang memang tidak dapat dihindari, maka hendaknya ia mencari pengelola wakaf. Siapa saja yang dia pilih dan dia mewasiatkan wakaf ini kepada orang itu yang bertugas menggunanya. Yang ketiga, apabila pengelola wakaf telah kembali ke rahmatullah, artinya Syekh Muhammad Saleh yang tadi disebutkan tadi, dan meninggalkan anak-anak, maka hendaklah pengelola wakaf itu pengelola wakaf diberikan kepada yang lebih bijak dari anak-anak dan cucu-cucunya yang demikian seterusnya. Jika wakaf kemudian menjadi badan untuk para penuntut ilmu dari Jawi, dari Asia Tenggara hari ini, maka pengelolanya adalah orang yang paling alim dan guru mereka. Dan jika menjadi penuntut ilmu, jadi wakaf ini berpindah kepada penuntut ilmu, bukan lagi orang-orang Aceh yang dari Aceh belajar ke Mekah atau dari Jawi belajar ke Mekah, artinya orang-orang penuntut ilmu yang dari Mekah. Maka pengelola wakaf dipegang oleh orang yang paling alim juga dari mazhab Syafi'i. Ada tujuh kriteria. Pengelola nazir dapat menempatkan siapa saja yang dia kehendaki, disukai dan dipilihnya oleh penerima wakaf. Ini disebutkan. Di bagian ini disebutkan, kemudian ada batas-batas wilayahnya. Jadi ini dokumen ikrar wakafnya, dan jika kita melihat dokumen pembaharuannya, ini dokumen yang dikeluarkan 1409 Hijriah. Artinya 30 tahun yang lalu, 1990. Ini juga menyebutkan bagian di sini nama Wakaf Habib bin Buja Al-Ashi. Abdul Ghani Al-Ashi ini adalah nazir yang saat itu. Beliau yang mengembalikan dokumen ikrar wakaf ini kepada pemerintah Aceh tahun 2002. Beliau kembalikan. Dan ini disahkan langsung oleh Mufti Syafi'iyah Mekah dan pemerintah Arab Saudi. Langsung disahkan oleh Mahkamah Mekah dengan ini semua. Jadi jelas ya bahwa di sini namanya itu memang Habib itu seorang nama gitu loh, sebuah nama bukan sebuah gelar di sini ya. Haji Habib
bin Buja al-Asy al-Jawi ya. Bukan itu nama bukan itu gelar ya, bukan gelar. Kemudian dibilang Habib Buja, bukan. Dan di situ sudah dilakukan berapa kali haul ya. Ini kan luar biasa. Ini semoga sajalah pemerintah ini juga segera turun tangan ya, negara ini segera ikut campur dalam urusan ini, dalam urusan polemik nasab ini, semoga segera ada ikut campur dari pemerintahan. Artinya dari pemerintah itu turun tangan untuk mengatasi ini semuanya karena ini menyangkut sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh Pahlawi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lelah untuk kita terus menyuarakan kebenaran ya. Sekalipun mungkin kita menghadapi para muhibin-muhibinnya Pak Alawi ya, yaitu saudara-saudara kita sendiri yang notabene adalah orang-orang pribumi yang belum sadar sampai detik ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.